Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Niatkan dengan suratul Fatihah Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan segala persoalan hidup kita, Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita di dunia ini supaya sampai kepada tujuan butuh map, butuh petunjuk. Kalau tidak ada map, tidak ada petunjuk, kita bisa tersesat. Betul tidak? Saya datang ke sini, Pak Haji Jam menyampaikan ini mapnya, ini Google-nya, masuk dari sini belok kiri, nanti belok kanan sampai di masjid. Kenapa saya sampai? Ada petunjuk. Petunjuk yang paling tinggi adalah petunjuk yang datang dari Zat yang Maha memberikan petunjuk. Siapa dia? Al-Hadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bahasa agama disebut dengan Al-Hidayah. Hidayah itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Ada Hidayatul Irsyad dan ada Hidayatul Taufiq. Hidayatul Irsyad adalah hidayah atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh manusia berupa pengajaran-pengajaran akan kebaikan, itu disebut dengan Hidayatul Irsyad. Guru menyampaikan kebaikan, itu adalah Hidayatul Irsyad. Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, itu adalah Hidayatul Irsyad. Pengajian subuh ini adalah Hidayatul Irsyad. Hidayatul Irsyad adalah wajibatul insan, kewajiban manusia. Oleh karena itu, umat ini menjadi umat terbaik kalau dia melakukan Hidayatul Irsyad. Hidayatul Irsyad adalah berupa amanah menyampaikan kebenaran kepada semua makhluk. Itu adalah Hidayatul Irsyad. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, umat Islam ini adalah umat terbaik, dikeluarkan untuk manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, itu adalah Hidayatul Irsyad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik ukhrijat linnas. Saya minggu lalu tanggal 24 ngumpulin para kiai-kiai besar di Jakarta di Hotel Millennium, mengkaji makna ukhrijat itu. Ya. Ukhrijat itu artinya dikeluarkan. Kita tidak keluar tapi kita dikeluarkan.
Seseorang akan mampu menjadi orang yang melakukan hidayatul irsyad kalau dia mengeluarkan dirinya. Apa yang dikeluarkan? Yang pertama adalah dikeluarkan egonya. Orang tidak mampu untuk melakukan, menebarkan kebaikan kalau dalam dirinya masih ada ego-ego pribadi. Ego-ego pribadi. Sehingga begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menyampaikan agama, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Khadijah? Ya Khadijah, intaha ahdun naum. Wahai Khadijah, berhenti sekarang masa untuk tidur. Artinya dia mengeluarkan ego pribadinya untuk tidur, dia mengeluarkan ego pribadinya untuk tidak mengajak orang kepada kelompoknya, kepada saktenya, kepada dirinya. Dia hanya mengajak orang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ukhrijat, makna hidayatul irsyad akan mampu dilakukan kalau orang mengeluarkan ego pribadinya yang kemudian dia hanya tulus untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita hanya punya hidayatul irsyad. Kewajiban kita sebagai orang tua, sampaikan kebenaran kepada anak kita. Kewajiban kita sebagai seorang pemimpin, sampaikan kebenaran kepada anak buah kita. Itu adalah hidayatul irsyad. Kata Nabi SAW bahwa orang-orang yang tidak peduli dengan umatku bukanlah golonganku. Orang yang tidak peduli dengan umatku bukanlah golonganku. Maka kewajiban kita adalah hidayatul irsyad. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul taufiq? Setelah kita menyampaikan kebenaran, bukanlah merupakan tugas kita agar kebenaran itu sampai dan diterima orang. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Hidayatul taufiq adalah setelah kebenaran itu sampai, maka nanti Allah akan meng-ACC minhum, di antara mereka beriman, wa minhum, di antara mereka ada kafir. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran ini. Apakah semua orang beriman? Tidak. Para nabi menyampaikan kebenaran ini. Apakah semua orang beriman? Tidak. Minhum, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Hidayatul taufiq adalah mutlak kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini itulah yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Nah, sekarang saya sering menyatakan begini. Ihdina itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan berarti hanya sekedar petunjuk. Tetapi makna yang paling dalam adalah bimbinglah. Kalau saya diberikan petunjuk, ada kemungkinan saya salah tidak? Ada kemungkinan saya salah tidak? Kalau hanya petunjuk Google, itu mungkin ada kemungkinan salah tidak? Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Tapi kalau saya dibimbing, ada yang salah enggak? Tidak. Tadi sebelum subuh sudah mengaji. Begitu salat subuh, sebelum subuh dikumandangkan azan. Di dalam salat itu, dalam azan diungkapkan as-salatu khairum minan naum. Itu artinya apa? Salat lebih baik daripada. Itu petunjuk kalau waktu salat telah masuk. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang mendengarkannya itu datang salat? Tidak. Azan adalah petunjuk, datang sholat adalah bimbingan. Jelas bedanya ya. Azan itu adalah apa? Petunjuk. Tapi datangnya sholat itu adalah bimbingan. Al-Quran mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu kadang-kadang disebut sebagai huda, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kadang-kadang dikatakan petunjuk bagi manusia. Kan ada ayatnya kan, bagi ya.
Dalam ayat kedua surah Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Di dalam ayat yang lain Al-Baqarah, di dalam ayat yang lain itu dikatakan hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena memang di dalam Al-Qur'an itu ada dua petunjuk. Ada petunjuk imani, ada petunjuk ilmi. Petunjuk iman itu orang yang beriman. Dengan membaca Al-Quran bertambah imannya. Dengan membaca Quran bertambah keyakinannya. Tapi ada orang yang mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak bertambah imannya, hanya bertambah ilmunya. Itu siapa mereka? Orang-orang kafir. Di Amerika, di Kanada, itu dosen-dosen yang mengajarkan tafsir itu kadang-kadang bukan orang muslim, Pak. Banyak penghafal Quran di negara-negara barat bukan orang muslim. Mereka mengkaji Quran hanya sebatas tematik, scientific, tidak masuk ke dalam hati mereka. Dan itu bisa dilakukan karena memang Al-Quran itu memberikan hidayatul ilmiyah, hidayah berupa petunjuk-petunjuk keilmuan. Maka kewajiban Al-Quran tatkala memberikan petunjuk, dia hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan isyarat-isyarat. Orang-orang yang beriman wajib solat. Kata Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Kebaikan itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Wa aqamas shalah, dia mendirikan salat, membayarkan zakat. Itu malamih, itu adalah petunjuk. Tapi apakah semua orang melakukan itu? Apakah semua orang melakukan itu? Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu petunjuk bahwa kalau datang Ramadan kita puasa. Tapi tidak semua orang begitu datang Ramadan dia puasa. Petunjuk sudah ada, yang belum ada adalah taufiq. Yang belum ada apa? Taufiq. Kemarin Ramadan di sini ikut siapa? Ikut pemerintah apa ikut yang lain? Alhamdulillah, mau ikut pemerintah boleh, mau ikut Muhammadiyah tidak salah. Yang salah itu ya tidak puasa ikut lebaran, nah, itu salah itu. Ya, tidak pernah puasa, tidak pernah ngaji, tidak pernah taraweh, begitu datang pengumuman lebaran dialah yang paling bahagia. Nah, itu nggak benar itu, ya kan? Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kewajiban kita apa? Hidayatul irsyad. Setelah itu apa? Allah berupa hidayatul at-taufiq. Hidayah itu makna tertingginya adalah bimbingan, bukan hanya sekedar petunjuk. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, memberikan 3 bimbingan untuk kita. Berapa bimbingan? 3 untuk kita. Yang pertama, agar agama ini, petunjuk ini bisa diterima orang dan bisa dicerna orang, maka Allah memberikan bimbingan pertama berupa akal. Dengan akal orang bisa membaca. Dengan akal orang bisa mencerna. Dengan akal orang bisa meneliti. Dengan akal orang bisa memahami. Sehingga ad-dinu aklun, agama itu akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama kecuali bagi orang yang berakal. Agama bagi orang yang berakal, tapi agama tidak boleh diakal-akali. Nah, ini masalahnya. Ya kan? Allah di saat memberikan agama, Allah berikan perangkat untuk manusia agar dia mampu mencerna agama itu berupa akal. Sehingga orang yang kehilangan akalnya tidak wajib mengamalkan agama. Jadi gampang, Pak, kalau tidak mau sholat, tidak mau mengaji, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau haji, syarat pertama bisa. Bagaimana? Jadi orang gila. Jadi orang gila, gampang, Pak. Ya kan? Jadi Allah memberikan agama
itu pertama kali yang Allah berikan adalah hidayatul akal, hidayah untuk berfikir. Hidayatul akal, hidayah untuk berfikir. Maka oleh karena itu di dalam Islam, orang-orang yang belum cukup pemikirannya atau hilang pemikirannya itu tidak diwajibkan untuk mengamalkan agama. Siapa di antara mereka? Yang pertama orang tidur, yang kedua anak kecil sampai dia baligh, yang ketiga siapa? Orang gila sampai dia sembuh dari kegilaan. Jadi gampang. Kalau ingin tidak melaksanakan agama, masuk dalam kategori ini. Yang pertama gila, yang kedua yang hilang akal, yang ketiga anak kecil sampai dia balik. Bapak pulang dari luar kota, ya, tidur jam 10. Bangun-bangun sudah jam 7 malam. Lewat apa itu? Zuhur lewat, terus asar lewat, terus maghrib lewat. Bapak berdosa enggak, Pak? Berdosa enggak? Enggak berdosa. Kenapa enggak berdosa? Rufi al akal, hilang akal. Gimana caranya? Begitu bangun, sholat, jamak semuanya. Bapak tidak berdosa. Kenapa? Rufi al akal, akal sudah hilang. Ya, makanya orang tidur itu akalnya hilang. Makanya tidur itu disebut dengan mati kecil, itu tidur itu. Akal sebagai instrumen agama, dia digunakan untuk mencerna. Sehingga di dalam Al-Quran ada disebut dengan aklun, ada disebut dengan nazrun. Ada akal, ada nazar. Nazar itu, Pak, jalan untuk masuk ke dalam akal, itu nazar. Sehingga Al-Quran mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, terus wa ilas sama kaifa rufi'at, terus wa ilal jibali kaifa nusibat, terus wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Apakah mereka tidak melihat? Nazar. Jadi Bapak Ibu sekalian, melihat dalam menggunakan kata nazar itu bukan hanya melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan menggunakan akal pikiran. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung itu diangkat, gunung ditancapkan? Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi dihamparkan? Dan tidakkah mereka melihat bagaimana langit diangkat? Setelah mereka melihat itu, Allah mengatakan, fadzakir, ingatkan mereka. Jadi akal digunakan, melihat digunakan untuk apa? Untuk masuk ke dalam akal. Oleh karena itu di dalam ilmu multitalenta edukasi, itu Bapak Ibu sekalian, orang itu punya dua kecerdasan. Ada mata berupa akal, ada telinga berupa mulut. Biasanya dua itu. Makanya anak-anak di pendidikan itu kita bagi. Kalau dia cerdas dengan penglihatan dan akal, ini orang-orang yang berorientasi kepada saintifik. Anak-anak fisika, anak-anak biologi, anak-anak matematika, itu rata-rata mereka menggunakan apanya? Matanya dan analisa apa? Otaknya. Jangan mereka disuruh pidato, nggak akan jadi itu. Karena kecerdasan mereka di mana? Di mata dan otak. Tapi ada orang nggak bisa matematika, tidak bisa fisika, tapi kalau disuruh ngomong lancar, Pak. Biasanya orang ini adalah menggunakan kecerdasan telinga dan mulutnya. Ya, ini semua adalah instrumen yang Allah berikan untuk apa? Untuk mendeteksi kebenaran tadi itu. Sehingga di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah memberikan ayat-ayat agar kita memperhatikan kebenaran untuk sampai kepada hidayah Allah. Allah kan mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allah tampakkan langit, Allah tampakkan bumi, Allah tampakkan segala yang nyata. Tujuannya agar orang melihat itu dan memikirkan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayatul akal. Petunjuk berupa akal. Cuma akal ini Allah berikan kepada semua manusia.
baik muslim ataupun tidak muslim, semua dapat akal. Bahkan terus terang Pak, kita ini kadang-kadang juga merasa kecewa dalam tanda kutip ya. Coba lihat sekolah-sekolah branded, sekolah-sekolah hebat itu rata-rata didominasi oleh sekolah-sekolah Kristen, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Anak-anak hebat, coba lihat SMA terbaik sekarang yaitu yang di Tamrin, SMA Tamrin itu. Ya. Coba lihat perguruan tinggi dunia, top perguruan tinggi dunia itu rata-rata didominasi oleh negara-negara barat. Saya pernah alhamdulillah berkunjung ke satu perguruan tinggi di Amerika, di UCLA, Universitas California. Itu di situ anak-anak luar biasa, mahasiswa luar biasa, cerdas. Ya. Kalau persoalan akal itu luar biasa, Pak. Akal ini diberikan kepada orang mukmin dan juga diberikan kepada orang non-muslim. Tidak ada distingsinya, tidak ada kekhususannya antara akal yang diberikan kepada orang mukmin dan akal yang diberikan kepada orang non-muslim. Oleh karena itu, akal itu bukan otoritatif, tapi akal itu adalah usaha. Maka orang yang menggunakan akalnya dengan banyak, dia akan lebih pintar. Bukan otoritatif. Kalau otoritatif, bahwa orang yang menggunakan orang muslim yang diberikan oleh Allah akal, maka tentu lebih pintar daripada orang yang non muslim. Ya, makanya Pak Kiai Hasyim Muzadi itu berseloroh begini. Akal, ilmu kedokteran itu bisa dipelajari oleh orang muslim, bisa dipelajari oleh orang non muslim. Orang non muslim yang mempelajari ilmu kedokteran jadi dokter. Tapi walaupun dia muslim, kalau tidak mempelajari kedokteran, tidak akan jadi dokter. Paling-paling jadi dukun. Kan begitu. Kenapa? Karena akal ini bukan otoritatif. Akal itu sifatnya adalah usaha. Siapapun yang menggunakannya tanpa melihat agamanya, dia akan mendapatkan itu. Maka akal ini bukanlah hidayah yang akan menjadi spesial yang mengantarkan orang ke surga. Maka ada tingkatan yang kedua, itulah yang disebut dengan hidayatuddin, hidayah agama. Hidayah apa? Agama. Maka orang-orang yang berakal, dengan akalnya dia meneliti, kemudian dengan akalnya dia bisa melihat, mempelajari dengan benar, dan kemudian dia masuk kepada agama Islam, maka akal berubah menjadi hidayah. Hidayatuddin inilah yang paling mahal, yang harus kita usahakan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau persoalan akal, insya Allah kalau kita rajin belajar, kita rajin membaca, rajin mendengar, insya Allah kita pintar. Tetapi betapa banyak anak-anak yang pintar tapi sayang tidak benar. Makanya persoalan Indonesia sekarang ini bukan persoalan orang pintar, tapi persoalan apa? Orang benar. Ya kan gitu. Yang korupsi siapa? Rata-rata orang pintar, Pak. Iya kan? Maka hidayatuddin, ya, hidayah yang paling mahal, yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak dia sukai. Hidayatuddin hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Makanya kewajiban kita adalah memberdayakan akal untuk mendapatkan agama. Memberdayakan akal untuk mendapatkan apa? Agama. Maka bagaimana supaya akal yang kita miliki ini mengantarkan kita untuk memahami agama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada 3 jalan yang harus kita lakukan agar hidayatuddin ini menjadi habit kita, menjadi narasi kita, menjadi pikiran kita, dan nanti kita meninggal dalam keadaan agama ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, hidayatuddin bisa didapatkan pertama kali pintunya adalah bitta'allum, dengan belajar. Makanya ayat pertama itu Iqra, bacalah. Ya, Al-Imam Al-Bukhari itu punya kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu kalimat pertama yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari adalah babul ilmi qablal qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan
sebelum orang berucap dan sebelum orang beramal. Jadi pintu untuk menjaga daripada hidayatuddin adalah ilmu yang harus kita kuatkan. Alhamdulillah pengajian begini kan untuk mendapatkan ilmu ya Pak Haji, supaya orang paham mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dianjurkan, mana yang dilarang. Sebab dengan ilmu agama terjaga. Dengan ilmu orang bisa melihat kebenaran dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kekacauan peradaban hari ini adalah karena kesalahan dalam memahami ilmu. Kesalahan dalam memahami ilmu. Kerancuan memahami ilmu itu akan merubah tradisi dalam beragama. Makanya di barat itu orang-orang yang belajar ilmu tanpa agama maka akan melahirkan intelek-intelek tetapi tidak memiliki spiritualitas. Melahirkan orang-orang yang cerdas tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertama untuk menjaga agama adalah ilmu. Belajarlah ilmu. Bukalah Al-Qur'an, bukalah hadis, bukalah sejarah, bukalah kajian-kajian para ulama. Rajin-rajin membaca supaya apa? Agama ini bisa terjaga. Tapi jangan semuanya melalui media-media sosial. Hati-hati sekarang pakai media sosial. Kita tidak tahu sumbernya dari mana, tiba-tiba kemudian kita pelajari, kita baca, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak yang benar kepada agama kita, tapi justru memberikan dampak yang negatif kepada agama kita. Di Amerika itu ada satu yayasan namanya Yayasan Muslim Center for Humanity. Salah satu programnya adalah mencetak buku-buku dari ulama-ulama yang dikenal dan ulama-ulama yang diakui keilmuannya. Kenapa? Karena begitu orang menjadi mu'alaf, menjadi muslim, dibiarkan dia mencari ilmunya sendiri, dikhawatirkan dia nanti mendapatkan ilmu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan para ulama-ulama salaful ummah. Makanya buku-buku, sumber-sumber yang dikaji oleh umat kita adalah sumber-sumber yang otoritatif, sumber-sumber yang diyakini kebenarannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, belajar ilmu. Ya, masjid, musalla, majelis-majelis ilmu, pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, ini adalah salah satu cara agar hidayah itu tetap ada. Maka berkontribusilah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa salah satu dari antara orang yang mendapatkan jariyah itu nanti apa? Ilmu yang diajarkan. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Nah, ilmu ini Bapak Ibu sekalian ada dua pendekatannya. Ada ilmu al-kasbi dan ada ilmu al-laduni. Pernah dengar ilmu laduni ya? Ilmu kasbi, ilmu laduni. Ilmu kasbi itu apa? Ya ilmu yang dipelajari. Kalau ingin membaca, belajarlah membaca. Kalau ingin tahu ilmu fikih, belajarlah ilmu fikih. Dan ini rata-rata kita seperti ini. Ada juga ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang khusus, namanya ilmu apa? Ilmu laduni. Tapi kita ini janganlah ya, ilmu laduni itu bukan usaha kita, tapi siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajiban kita adalah ilmu yang kasbi ini, ilmu yang diusahakan. Membaca. Ini adalah cara untuk menjaga agama. Di beberapa kajian-kajian para ulama kita, ya, dalam proses mencari ilmu ini Bapak Ibu sekalian, waspadailah belajar ilmu kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu itu. Nah, ini berbahaya juga. Kita belajar ilmu kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu itu tidak melahirkan keberkahan. Tidak melahirkan keberkahan. Makanya dulu para ulama, para sahabat, mereka tidak melanjutkan kajian mereka sebelum mengamalkan apa yang mereka kaji itu. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu mengkaji ayat apa itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil
miskin. Itu sampai 3 bulan, Pak. 3 bulan. Itu lagi. Kenapa ini lagi? Pertanyaan Kiai, apakah kamu sudah mengamalkan ayat yang kemarin kita kaji? Ya kan? Apa tujuannya? Untuk mendapatkan keberkahan. Jadi cara pertama untuk menjaga hidayah adalah dengan ilmu. Cara pertama untuk menjaga agama adalah dengan apa? Ilmu. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, kontestasi pemikiran ini berada pada level ilmu. Orang mulai menggalaukan pemikiran umat dengan berbagai pendekatan keilmuan. Maka ada kelompok kiri yang terlalu kiri, ada kelompok kanan yang terlalu kanan. Inilah persoalan keilmuan. Ada kelompok kiri yang terlalu kiri, ada kelompok kanan yang terlalu kanan. Ini adalah persoalan apa? Keilmuan. Ada yang terlalu ekstrim, ada yang terlalu liberal. Saya sebutlah di Bali. Itu tatkala ada seorang teroris ditanya, "Kenapa Anda membom ini?" Dia bilang, "Saya mengamalkan firman Tuhan." Firman yang mana? Ada ayat dalam Quran, "Faqtulul musyrikina haitsu saqiftumuhum." Bunuhlah orang musyrik dimanapun engkau ketemu. Ini ayat ada dalam Quran. Ada. Kenapa kok dia bisa membom? Karena salah dalam ilmu. Salah dalam ilmu. Maka munculnya kelompok kiri yang terlalu kiri, yang tekstualis, itu persoalan ilmu. Yang kedua, ada kelompok kanan yang terlalu kanan, liberal. Jilbab tidak wajib, ya. Salat itu hanyalah sekedar menunaikan syariat, yang penting hakikat, ya. Menerapkan hukum agama. Haji tidak perlu berangkat ke Mekah. Wong haji itu kan tujuannya untuk mengenal Allah. Ya, mengenal Allah tidak perlu di tanah haram, di mana saja. Maka muncullah usulan daftar tunggu ibadah haji yang sekian banyak, itu bisa diurai. Bagaimana caranya? Umat Islam tidak perlu berhaji di musim haji. Boleh berhaji pada bulan Rajab, boleh berhaji pada bulan Ramadan. Karena tujuan haji itu apa? Haji itu kan mengenal Allah. Begitu kita sampai di sana, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, mengenal Allah. Mengenal Allah itu bisa di kamar. Mengenal Allah itu tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Nah, kenapa ini terjadi? Karena proses liberalisasi tadi itu, yang terlalu kanan tadi itu. Nah, kontestasi pemikiran keilmuan sekarang ini rawan di dua sisi ini. Ada yang terlalu kiri, ada yang terlalu kanan. Terlalu kiri kelompok-kelompok yang sangat radikal, dan terlalu kanan kelompok-kelompok yang sangat liberal. Kita umat Islam ini mengamalkan ahlus sunnati wal jamaah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Begitulah kita dijadikan umat wasata. Apa ini? Persoalan keilmuan. Salah dalam ilmu bisa ke kanan, salah dalam ilmu bisa ke kiri. Yang kita inginkan adalah kita menjadi ummatan wasata. Hari ini kami memberangkatkan lebih dari 19 orang berangkat ke Uni Emirat Arab. Mereka akan menjadi imam di sana. Menjadi apa? Imam di sana. Jadi Bapak-bapak, tahun depan insya Allah kami akan buka lagi. Kalau ada anak Bapak Ibu yang hafal Quran 30 juz, ya, bacaannya bagus, bahasa Arabnya bagus, silakan ikut pendaftaran. Tahun depan insya Allah mungkin akan dibuka lagi penempatan imam di Uni Emirat Arab. Begitu berangkat, kalau anak Bapak lulus, nanti biaya berangkat ditanggung oleh Emirat, pulang ditanggung oleh Emirat, selama di sana ditanggung seluruhnya. Ya, kita menyampaikan kepada para imam ini, ya, nanti kalau Anda berada di tempat orang, ajarkanlah Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau terlalu ke kiri, nanti nyerempet masuk jurang. Kalau terkanan lalu merempet masuk jurang, beradalah di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pak Quraisy itu mengatakan begini, kalau Bapak berjalan di jalan tol,
Jangan terlalu ke kiri. Nanti apa? Nanti apa? Bisa nyerempet. Jangan juga terlalu ke kanan, nyerempet. Carilah jalan yang aman di tengah-tengah. Itulah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hati-hati Bapak Ibu sekalian menyekolahkan anak, membaca buku-buku referensi, dan ini sekarang kontestasi pemikiran itu luar biasa, sehingga orang bisa salah dalam beragama dimulai dengan salahnya ilmu agama. Orang bisa salah mengamalkan agama dimulai dari salahnya ilmu agama. Bukan salah ilmu agama, salah dalam memahami ilmu agama. Saya ingin tanya, apa beda agama dengan beragama, Pak? Ada yang tahu? Apa bedanya agama dengan beragama? Salat subuh tadi agama atau bukan? Agama. Ya. Ada yang pakai bismillah disirkan, ada yang pakai bismillah dijaharkan. Itu agama atau bukan? Nah, ini. Itu agama atau bukan? Bukan agama itu. Itu beragama. Itu apa? Puasa 1 Ramadan itu agama atau bukan? Agama. Berhenti puasa 1 Syawal agama atau bukan? Agama. Tetapi menentukan 1 Syawal, menentukan 1 Ramadan itu bukan agama, Pak. Tapi beragama. Agama adalah doktrin yang Allah turunkan berupa kaidah-kaidah, sementara beragama adalah sikap umat terhadap agama dengan penggalian ilmu agama, melahirkan pilihan dalam beragama. Itu beragama namanya. Nah, sekarang ini karena salah dalam berilmu, orang menyamakan mana agama dan mana beragama. Sama semua. Halal bihalal itu agama atau bukan? Halal bihalal bukan agama. Yang agamanya apa? Silaturahmi itu agama. Diajarkan Nabi. Kata Nabi, orang yang ingin umurnya dipanjangkan, terus rezekinya diperluas, maka jadilah tali silaturahim. Agamanya silaturahim. Beragamanya melalui apa? Halal bihalal. Maka supaya kita bisa membedakan mana agama dan mana beragama, kunci pertamanya adalah ilmu. Makanya alhamdulillah sekarang kita bersyukur ya, pengajian-pengajian yang diadakan di berbagai tempat sekarang sudah mulai berorientasi kepada apa? Ilmu ya. Kalau dulu pengajian-pengajiannya apa ceramah, oh bagus sekali ceramahnya. Apa itu? Kita ketawa semua. Apa isinya? Ya ketawa gitu. Ya alhamdulillah sekarang mulai bagaimana ilmu itu diajarkan. Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Uwas, segala macam. Alhamdulillah mereka sekarang mulai mengajarkan ilmu kepada umat, karena ilmu itulah yang akan bisa menjaga hidayah itu dengan benar. Kalau tidak, bisa menyerempet ke kiri dan bisa juga menyerempet ke mana? Ke kanan. Maka ilmu ini, Pak, ya, ilmu inilah yang harus kita lakukan. Yang kedua, untuk menjaga agama ini, perlu adalah al-quwwah, perlu kekuatan. Ya. Agama dan kekuatan ini ibarat saudara kembar, Pak. Agama itu pondasi, kekuatan itu adalah penjaganya. Maka diperlukan sebuah sistem yang baik supaya orang mudah mengamalkan agama. Coba bayangkan kalau ada undang-undang dari pemerintah bahwa bapak yang mau sholat subuh wajib lapor polisi dulu, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Hah? Coba ada undang-undang buat peraturan bahwa nanti setiap kaum muslimin yang mau berangkat sholat subuh lapor dulu di polsek, apa yang terjadi kira-kira? Sedang nggak ngelapor aja jarang yang datang ke masjid, apalagi kalau sudah melapor, ya kan? Kalau ingin melaksanakan sholat Jumat harus terdaftar dulu masjidnya, kemudian imamnya harus disertifikasi, kemudian harus mendapatkan izin pemerintah, dan kalau imamnya tidak dapat izin pemerintah tidak boleh, dan jamaahnya harus jamaah yang begini. Ribet nggak, Pak? Ribet nggak? Mengamalkan agama kalau tidak didukung oleh kekuatan politik yang benar,
maka agama ini sudah mulai goyang. Maka untuk menjaga agama perlu sultah. Perlu apa? Kekuatan. Kekuatan ini apa tujuannya? Agar orang dimudahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Sultah yang pertama itu adalah keamanan. Sehingga dalam Quran dikatakan li ilafi quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Amanahum min khauf. Kewajiban negara adalah menjaga keamanan warga negara untuk melaksanakan ajaran agamanya. Ya, kalau tidak orang susah melaksanakan ajaran agamanya. Alhamdulillah kita berada di negeri kita di Indonesia ini, alhamdulillah mudah untuk melaksanakan ajaran agama. Bapak mau zikir, bapak mau mengaji, bapak mengadakan apa, alhamdulillah negara tidak larang. Negara tidak membatasi itu. Yang dibatasi apa? Kalau sudah mulai membuat keonaran baru dibatasi oleh negara. Maka alhamdulillah kami sekarang, ya saya ingin sampaikan ini amanah dari Menteri Agama, bahwa sampaikan kepada masyarakat bahwa kita sekarang sedang menggerakkan yang kita sebut dengan moderasi beragama. Bukan moderasi agama, beda Pak. Agama tidak perlu dimoderatkan. Yang perlu dimoderatkan itu sikap umat dalam menjalankan agama. Bapak boleh bertetangga dengan orang non-muslim? Boleh? Boleh? Bapak boleh berhubungan baik dengan orang muslim, non-muslim? Boleh. Dalam hubungan muamalah silahkan dilakukan. Tapi dalam hubungan akidah, lakum dinukum waliyadin. Jelaskan batasannya? Lakum dinukum waliyadin. Saya baca tafsirnya ayat lakum dinukum waliyadin itu. Kenapa dalam persoalan akidah kita perlu lakum dinukum waliyadin? Karena nanti di akhirat setiap kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Dalam Quran banyak disindir Pak. Ada orang yang masuk ke dalam keburukan gara-gara ikut pemimpinnya, ikut temannya, ikut sahabatnya, ikut bosnya. Begitu di akhirat nanti ternyata bosnya, pimpinannya tidak mampu menyelamatkan dia. Maka dalam urusan akidah tidak ada urusan dengan bos. Dalam urusan akidah tidak ada urusan dengan pimpinan. Dalam urusan akidah urusanku dengan Tuhanku. Oleh karena itu lakum dinukum waliyadin. Makanya lakum dinukum waliyadin itu Pak ada dua maknanya. Yang pertama lakum dinukum waliyadin itu maksudnya adalah raditum bidinikum radina bididina. Kamu ikhlas memilih agamamu, silahkan. Kami juga ikhlas memilih agama kami. Jadi sama-sama mengamalkan agama, itu lakum dinukum waliyadin. Yang kedua makna lakum dinukum waliyadin itu adalah lakum jazaukum walana jazaun. Karena amalan kita berbeda, tentu balasannya juga berbeda. Nanti kamu mengamalkan ajaran agamamu, silahkan terima agamamu itu dan silahkan terima balasan itu. Kami mengamalkan agama kami, insya Allah juga menerima balasan itu. Maka nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, surga neraka itu jauh atau dekat? Nah, surga neraka itu dekat apa jauh nanti di akhirat? Dekat. Sehingga dalam Quran itu antara penduduk surga penduduk neraka itu bisa saling berkomunikasi, Pak. Ya kan? Saya waktu menyampaikan ayat ini mahasiswa bilang, Ustadz, kalau begitu surga neraka dekat ya Ustadz? Saya bilang kalau dari ayat ini itu bisa berkomunikasi mereka. Coba lihat surat Al-A'raf nanti. Kata Allah, wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Apa kata penduduk neraka? An afidu alaina minal ma'. Wahai penduduk surga, kami kehausan di neraka ini, tolong kirimkan sedikit air kepada kami. Ya, apa kata penduduk surga? Innallaha harramahuma alal kafirin. Seluruh penduduk surga ini dengan kenikmatannya dia miliki diharamkan oleh Allah untuk diberikan kepada kamu wahai penduduk neraka. Ya kan? Luar biasa itu. Lalu penduduk neraka surga memanggil penduduk neraka.
Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penduduk surga memanggil penduduk neraka. Apa kata penduduk surga? An wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai penduduk neraka, janji Tuhan kami berupa surga telah kami dapatkan hari ini. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu juga telah mendapatkan janji Tuhanmu berupa neraka? Qalu na'am. Betul. Jadi kenapa kita memegang agama kita? Karena di akhirat nanti urusannya masing-masing, Pak. Jangan gadaikan akidah gara-gara pimpinan. Jangan gadaikan akidah gara-gara pembelaan terhadap apapun itu. Karena di akhirat nanti setiap kita bertanggung jawab atas urusan kita masing-masing. Lakum laha ma kasabat wa 'alaiha ma taksabat. Setiap kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau berbuat baik kembali kepada diri kita, kalau berbuat buruk kembali kepada diri kita. Kekuatan menjaga agama tujuannya adalah agar orang mudah untuk mengajarkan agamanya. Tetapi dalam mengajarkan dan mengamalkan agama, kita berpegang teguh kepada konsep kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, toleransi beragama itu bukan berarti mencampur adukan agama, tapi toleransi beragama itu adalah bahwa kita memberikan ruang kepada orang untuk melaksanakan agamanya, dan kita juga mampu melaksanakan agama kita dengan penuh kebebasan. Jelas Pak ya? Saya ingin sampaikan ini karena ini amanah. Jadi agama dan kekuasaan saudara kembar. Agama itu pondasi, kekuasaan itu adalah penjaganya. Bangunan tanpa pondasi, apa yang terjadi? Bangunan tanpa pondasi, apa yang terjadi? Rubuh. Tapi kalau bangunan tidak ada yang menjaga, apa yang terjadi? Musnah. Jadi dua-duanya harus kita jaga. Agama kita jaga, negara kita jaga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh membuat teror atas nama agama. Tidak boleh membuat teror atas nama agama. Agama apapun tidak boleh mengajarkan kekerasan. Agama apapun tidak boleh mengajarkan penindasan. Dan kita butuh negara, kita butuh kekuasaan supaya apa? Kita mampu melaksanakan ajaran agama kita dengan benar. Bapak-bapak, alhamdulillah kemarin itu kloter pertama sudah berangkat ke tanah suci. Sekarang alhamdulillah kita dapat kuota sekitar 100.000. Ya, berarti 50%. Ya, daftar tunggu haji kita ini macam-macam, Pak. Ada yang 15 tahun. DKI Jakarta berapa tahun ya? DKI 17 kalau saya nggak salah. Ya, ada di Sulawesi sampai 30 tahun, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak ingin berangkat haji, silahkan mendaftar, tapi jangan paksakan diri. Jangan masuk menyelinap lewat Filipina nanti ditangkap di Filipina. Itu terjadi kan? Oh, saya ingin haji Ustaz. Bagus. Bagaimana jalurnya? Daftar. Kalau ingin punya duit banyak, ini ada plus. Ada furoda ya Pak G. Ada furoda yang sekian ribu dolar. Silakan. Cara-caranya ada. Jangan melakukan cara-cara yang tidak benar untuk sampai sebuah kebenaran. Tidak perlu Bapak menyelinap masuk Singapura, masuk Filipina, berjalan kaki sampai. Tidak usah Pak. Karena nanti di akhirat itu, haji itu ya tidak ditanya. Yang ditanya, mampukah kamu melaksanakan haji? Kalau mampu dan diberikan kekuatan tidak melaksanakan baru masalah. Kalau Bapak tidak sempat melaksanakan haji sampai mati, Pak, tidak usah takut. Sampai mati nih nggak bisa haji. Bapak sudah daftar tunggu 15 tahun. Baru 2 tahun pendaftaran sudah innalillahi wa inna ilaihi. Nggak usah sedih. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah berusaha untuk mendapatkan ketaatan itu, yang kemudian nanti negara memfasilitasi itu. Ya, ini yang kedua, untuk menjaga agama selain ilmu kita butuh apa, Pak? Butuh kekuatan. Makanya pilihlah pemimpin yang saleh, pemimpin yang mengenal Allah, yang memberikan edukasi kepada umat. Kenapa? Sebab merekalah yang akan menjaga agama ini dengan tanda tangannya.
Saya sering bilang, Bapak-bapak yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, silahkan bantu agama ini dengan apanya? Dengan tanda tangannya. Yang punya harta, bantu agama dengan hartanya. Yang punya ilmu, bantu agama dengan ilmunya. Yang punya hanya doa, bantu agama dengan doanya. Saya punya diam Ustadz, bantu agama dengan diamnya. Ini sudah tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, nyeloteh lagi menghancurkan agama. Ini orang bagusnya dimakamkan di Sungai Nil ini. Ya. Kan banyak sekali buzzer-buzzer sekarang itu, Pak. Gak apa-apa, di kampung gak apa-apa. Banyak buzzer-buzzer sekarang. Buzzer-buzzer yang dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu. Kerjanya cuma satu, melihat gerak-gerik ulama, membuat pernyataan-pernyataan yang pada dasarnya untuk mengucilkan, merendahkan agamanya sendiri. Demi duit, demi kekuasaan, demi mobil, demi rumah, demi kaplingan tanah, dia jual agamanya itu. Kita tidak mau seperti itu. Maka robahlah agama, robahlah kebatilan dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, dengan lisanmu. Kalau tidak bisa, dengan hati kita. Itulah selemah-lemahnya iman. Sudah berapa Pak menjaga agama? Yang pertama, ilmu. Ilmu penting supaya apa? Tidak masuk kiri, tidak masuk kanan. Jangan masuk kelompok kanan, jangan masuk kelompok kiri. Jadilah kita ummatan wasata, ahlus sunnati wal jamaah. Bapak Ibu yakin masuk surga? Kok senyum? Ibu-ibu yakin masuk surga, Bu? Yakin. Bapak yakin masuk surga? Yakin? Kok nggak sepakat ini? Coba. Bapak Ibu yakin masuk surga? Alhamdulillah, yakin kita masuk surga, Pak. Kalau tidak yakin ngapain datang ke sini? Betul kan? Pak Haji jam dari sana datang ke sini jauh-jauh kan? Buat apa? Kalau nggak yakin masuk surga, ya kan? Kita yakin masuk surga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Orang disuruh masuk surga enggan, luar biasa kan? Orang masuk istana saja Pak, berantri Pak. Betul nggak Pak? Bapak lebih mudah ketemu Allah daripada ketemu presiden Pak. Betul nggak ini? Bapak ingin ketemu Allah malam-malam, ya buka sajadah, berdoa langsung tuh. Allah langsung. Karena dalam hadis Nabi 2/3 malam terakhir Allah turun ke langit dunia, melihat kalau ada di antara hambaku yang berdoa saya kabulkan, yang minta ampun saya ampuni, yang minta hajat saya kabulkan. Bapak jangankan mau ketemu presiden Pak, mau ketemu camat saja. Kata ajudannya, Pak nanti Bapak datang ya hari Senin jam 7. Sebelum Bapak terima tamu Pak, Bapak datang jam 7. Begitu Pak sampai di kan, aduh Pak camat tadi ada acara di luar Pak, mohon maaf. Ya. Oke, Bapak nanti datang lagi ya besok. Jam berapa? Jam 1. Udah, Bapak datang jam 1. Ada Pak camatnya. Katanya, maaf Pak camat lagi dipanggil oleh wali kota. Hah. Susah Pak. Ya kan? Tapi kalau Bapak ingin ketemu Allah, gampang sekali. Ya. Makanya setiap umat Nabi masuk surga, kecuali apa? Yang enggan masuk surga. Kata Nabi SAW, sahabat kaget. Ya Rasulullah, apa pula ada orang enggan masuk surga ya Rasulullah? Ada kata Nabi. Siapa itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepada Rasul insya Allah masuk surga. Yang tidak taat itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Jadi Bapak pelihara ketaatan, insya Allah husnul khatimah. Kalau kita husnul khatimah, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, nggak perlulah kalau minta surga Firdaus, ya tak? Minta surga apa? Firdaus. Tapi Pak, kalau tidak sempat masuk surga Firdaus, yang penting masuk surga, ya enggak? Yang penting masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga itu mendapatkan 10 kali lipat dunia. Itu orang yang terakhir Pak. 10 kali lipat dunia Pak, bukan 10 kali lipat Jakarta. Dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa transit. Ya, jangan transit Pak ya. Kalau transit itu bahaya Pak.
Ya. Di mana transitnya? Neraka. Transit 1 jam, Pak. Jangan usah lama-lama deh, 1 jam transit. 1 hari hitungan akhirat itu 1000 tahun. 1 jam berapa? Bagilah 24 itu. Kita ini hidup cuma 2,5 jam akhirat, Pak. 2,5 jam akhirat. Bapak jadi orang kaya itu cuma 2,5 jam. Bapak jadi orang hebat cuma 2,5 jam. Bapak jadi orang 2,5 jam. Makanya saya tidak pusing, saya sampaikan saja apa yang perlu saya sampaikan. Gak pusing, mau di apa, mau dipecat silakan. Ya, karena hidup ini cuma singkat, 2,5 jam. Jangan hanya gara-gara jabatan, jangan hanya gara-gara kita menyembunyikan kebenaran agama. Nggak boleh, Pak. Ya, maka oleh karena itu insya Allah semua kita masuk ke dalam apa? Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ini. Jadi hidayah ada 2, kesimpulannya nanti ya. Yang pertama hidayah itu irsyad, yang kedua hidayah itu taufik. Irsyad itu tugas kita menyampaikan kebenaran. Taufik itu datang dari Allah, ACC dari Allah. Hidayah itu berupa petunjuk dan bimbingan. Yang kita minta dua-duanya. Kita diberikan petunjuk sekaligus diberikan bimbingan. Hidayah agama ini perlu dijaga, perlu didapatkan dengan cara apa? Yang pertama tadi dengan ilmu. Apa tujuannya? Supaya jangan salah memilih jalan hidup. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadilah umat yang pertengahan, umat yang ahlus sunnati wal jamaah. Jangan jadi Mu'tazilah, jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Qadariyah. Bapak kalau jadi Jabariyah, Pak, wah itu hidup kayak bola, Pak. Kenapa saya mencuri? Ya Allah ingin saya mencuri. Kenapa saya berzina? Ya ini sudah takdir Tuhan saya berzina. Kenapa kamu? Iya, itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, kenapa kau kaya? Oh, karena saya hebat. Kenapa kamu begini? Oh, karena saya luar biasa. Qadariyah. Tapi ahlus sunnati wal jamaah, siapa yang melakukan ini usaha saya. Tahu siapa? Ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ahlus sunnati wal jamaah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, setelah ada ilmu, kemudian ada kekuatan untuk menjaga ini. Yang terakhir yang diperlukan supaya kita bisa terus menjaga agama adalah istiqomah. Apa, Pak? Istiqomah. Taat itu tidak lama, Pak. Kita taat tidak lama. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok mati, ya sampai besok sajalah kita taat. Makanya istiqomah. Bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid, yang membaca Quran, istiqomah, Pak. Sampai mati saja, udah. Hidup ini perjuangan, hidup ini pendek, hidup ini singkat. Maka istiqomah dalam kebenaran. Ya, istiqomah dalam mengajarkan agama, istiqomah dalam melaksanakan agama. Sebab tanpa istiqomah iman kita tergadai. Tanpa istiqomah agama ini tidak muncul. Makanya harusnya TV-TV itu, Pak, siar agama itu bukan hanya bulan Ramadan. Kalau mau istiqomah ya harusnya sepanjang waktu lah. Para artis kalau mau ini berjilbab bukan hanya bulan Ramadan, ya kan? Ini berjilbab kalau bukan Ramadan saja, kalau keluar Ramadan nggak berjilbab lagi, ya kan? Bapak sekalian yang semuanya, istiqomah. Istiqomah ini adalah lebih mulia daripada karomah. Orang yang mendapatkan karomah adalah mereka yang istiqomah. Apa ganjaran orang istiqomah? Al-Quran mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau orang istiqomah, nanti begitu sakratul maut datang malaikat kepada dia. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Yang ditakutkan apa? Yang akan dihadapi. Yang disedihkan apa? Yang ditinggalkan. Kalau kita istiqomah, Pak, nggak usah takut. Apa yang akan kita hadapi, apa yang kita tinggalkan, serahkan kepada Allah. Ya, makanya Pak Ridwan Kamil kan sudah pasrah itu. Ya, dia sudah pasrah. Ya, anaknya yang lahir di New York meninggal di Swiss sudah dipasrahkan kepada Allah. Kenapa? Nggak usah takut. Ya, bagi orang yang istiqomah nggak usah takut. Yang akan dihadapi, insya Allah dijamin Allah. Yang ditinggalkan, insya Allah dijamin Allah. Karena Quran mengatakan la takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Takut itu apa?
yang akan dihadapi. Sedih itu apa? Yang ditinggalkan. Orang yang istiqomah gak usah khawatir bisnisnya, anaknya, kehidupan keluarganya, gak usah takut. Nahnu awliyaukum, Allah lah yang akan menjadi wali kita kalau kita istiqomah. Wali itu artinya adalah orang terdekat. Wali kota artinya adalah orang yang paling paham dengan kotanya. Allah menjadi wali bagi orang yang beriman. Allah tahu apa yang terbaik buat dia, apa yang tidak terbaik buat dia. Makanya orang yang istiqomah itu selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sudah jam 6. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah untuk saya dan kepada kita semua. Mari kita istiqomah, karena dengan itulah agama ini bisa kita perjuangkan, bisa kita amalkan, dan ujung daripada agama ini adalah agar kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita nanti dipanggil dalam gelembungan hamba-hamba Allah dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana teknisnya? Ada pertanyaan? Boleh langsung doa. Bapak sekalian, mari kita berdoa, bukan membaca doa tapi berdoa. Doa di akhir majelis ini makbul insyaallah. Jadi saya nanti pimpin doa. Sebelum saya tutup, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu mungkin 1 menit. Silakan minta kepada Allah apa yang betul-betul ingin diminta. Mudah-mudahan Allah kabul insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا نائم حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, dan kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah bersama hamba-hambamu yang saleh di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara hambamu yang pagi ini sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah. Siapa di antara hambamu yang hari ini bersedih, bahagiakan hatinya ya Allah. Siapa di antara hambamu yang hari ini mendapatkan kesusahan, berikan jalan keluar ya Allah. Siapa di antara hambamu ini yang terlilit hutang, berikan ulangnya ya Allah. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehat. Jadikan mereka orang-orang yang bisa mendoakan kami ya Allah dunia dan walaupun kami sudah sampai ke akhirat nanti. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lanakunanna minal khasirin. Silakan berdoa masing-masing. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات صلاة الله صلاة الله
wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min amni wa min ummah bi alil badri ya Allah. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.